Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Amin. Kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya, baik dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kekuatan, termasuk kesempatan. Hari ini kita sudah sempat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah. Tidak ada salahnya untuk kita saling mengingatkan, walaupun kita sudah tahu dan sering dengar dari berbagai sumber bahwa salah satu di antara disunatkan di dalam ajaran agama adalah puasa Asyura. Ya, Asyura bahasa Arab. Terjemahannya adalah hari ke-10 bulan Ramadan. Nah, hari ini tanggal 8. Tetapi selain disunatkan pada tanggal 10 namanya Asyura, itu juga disunatkan satu hari sebelumnya namanya Tasu'a, yaitu hari ke-9. Jadi besok bagi yang tidak ada halangan boleh dimanfaatkan untuk kita puasa 9 Muharram, dan insya Allah nilainya berlipat karena bertepatan dengan hari Kamis. Ya. Jadi puasa Asyura sendiri, siyaumu yaumi asyura yukaffirus sanata al-madiyah. Jadi kita berpuasa pada hari Asyura, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menghapus dosa kita masa lalu selama setahun. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah. Jadi adanya penegasan tentang penghapusan dosa, maka itu Asyura nilainya lebih di atas daripada puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu include, jadi ikut, jadi kita dapat berlipat. Itu. Kalau nanti karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata beliau, sumu yaum Asyura wa khaliful yahuda. Ya, jadi berpuasalah pada hari Asyura dan berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, apa bedanya? Yaitu sumu yauma qablihi, berpuasa sehari sebelum Asyura. Nah, sehari sebelum puasa itu adalah ke-9. Nah, nanti dalam hadis juga yauma ba'dahu, atau sehari sesudahnya. Maksudnya begini, kalau ada orang yang tidak sempat berpuasa pada hari ke-9, mungkin karena lupa, sibuk ya, itu nanti puasa tanggal 10, nanti 11-nya itu boleh. Karena penjelasan para ulama fikih, karena hitungan bulan Hijriah ini kan biasa berbeda, karena tadi itu cara melihatnya bulan. Nah, sehingga kalau misalnya Asyura oleh hitungannya lain dihitung 9, maka pada kita berpuasa 11-nya itu masuk kategori puasa pada hari ke-10-nya. Nah, itu. Jadi yang kedua, ini juga bentuk kesyukuran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di Madinah, beliau mendapati masyarakat Madinah itu pada berpuasa. Lalu beliau bertanya, "Mahada yaum, hari apa ini?" Nah, lalu orang-orang yang ada di Madinah itu, orang Yahudi, "Hadza yaumun azim." Hari ini, maksudnya hari Asyura, adalah hari agung. Wa huwa yaumun najjallahu nabiyahu Musa alaihissalam. Jadi pada hari ke-10 Muharram itulah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan. Nah, jadi pas sama Musa, maka pada 10
Asyura 10 Muharram Asyura itu Nabi Musa sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah karena diselamatkan dari kejaran Firaun, Nabi Musa berpuasa. Nah, jadi maka orang-orang Yahudi sebagai pengikut Nabi Musa itu berpuasa. Nah, mendengar penjelasan itu kata Rasulullah, ana aula bi Musa. Saya lebih patut juga bersyukur ya daripada Nabi Musa. Fasamahu, maka Nabi berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisyami, dan beliau memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa juga. Itulah kronologinya ya. Jadi sebagai bentuk kesyukuran. Kalau kita dibebaskan dari azab atau dibebaskan dari berbagai musibah bencana, maka itu salah satunya disunatkan kita bersyukur. Kalau dalam sederhananya sujud syukur. Ya, kalau mau ya berpuasa, ya, itu salah satu. Baik, ini mukadimah mengingatkan saja karena tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan. Tema pembahasan kita hari ini adalah bayanu dhammil ujubi wa afatuhu. Jadi penjelasan mengenai tercelanya sikap ujub, ya, wa afatuhu, dan bahaya-bahayanya ujub. Mudah-mudahan sempat ini. Ujub ini artinya bangga diri kita. Jadi membangga-banggakan diri. Nah, itu ujub. Nah, jadi kenapa kalau dalam kitab ini ilam annal ujuba mazmumun, bahwa ujub itu adalah satu sifat yang tercela berdasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa ujub itu tercela? Karena bangga diri ya, atau membangga-banggakan diri ini yang kemudian bisa mengantarkan kepada sifat takabur yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Jadi cuma bedanya kalau takabur ini cenderung menghina orang lain di luar daripada dirinya. Yang kedua, takabur itu cenderung menolak kebenaran. Nah itu. Tapi kalau ujub ini masih dalam diri kita. Jadi ujub, bangga. Kalau bahasa sederhana itu kagum. Jadi kalau kita kagum, hati-hati, jangan berlebihan. Ya, bangga juga biasa-biasa aja. Kalau bangga sebagai bentuk kesyukuran, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan mengevaluasi bahwa ini adalah nikmat Allah berikan kepada kita, itu alhamdulillah. Tapi kalau kita bangga, lalu membangga-banggakan diri, membanggakan yang terkait dengan diri, kelompok, keluarga, dan seterusnya, tapi cenderung mulai ada rasa takabur, sombong, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud tercela itu ya. Jadi selama kita ada suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu kita bersyukur untuk kita jadikan untuk menambah kekuatan untuk semakin rajin beribadah, meningkatkan amal kita kepada Allah. Itu bagus. Salah satu ayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali tentang bahaya tentang tercelanya ujub ini, beliau mengutip surat At-Taubah ayat 25. Ini mengenai perang Hunain ya. Wa yauma Hunainin idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Jadi pada hari perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian itu membanggakan, kagum, ya, heran-heran terhadap karena jumlah kalian banyak, falam tughni ankum syai'a, padahal semuanya itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun ya. Jadi ini ceritanya gini. Jadi ini salah satu perang yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu perang Hunain ya. Perang Hunain ini terjadi pada 8 Hijriah, terjadi di satu lembah namanya lembah Hunain, maka disenatlah sebagai perang Hunain. Kenapa? Karena kalau perang Hunain ini jumlah umat Islam itu sudah sangat banyak, itu jumlahnya. Jadi dengan banyaknya jumlahnya itu dia merasa bangga, pasti kita menang. Itu lupa kepada Allah. Itu. Yang kedua,
Perang Hunain ini seluruh strategi dan perlengkapan pertempuran itu sudah disiapkan dengan rencana strategis yang sangat matang. Sehingga dia bangga dengan rencana yang sudah disusun itu. Apa yang terjadi? Ketika terjadi perang jumlah yang sangat besar, dia dipukul mundur lawannya oleh orang-orang kafir musyrik pada saat itu. Jadi akhirnya karena ini sudah hampir kalah, dia mundur. Nah, disitulah turun ayat ini. Nah, ini kalau lengkapnya, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira ya wa yauma Hunain. Jadi Allah sudah banyak menolong ya terhadap kalian di banyak tempat. Maksudnya di dalam banyak peperangan, termasuklah perang Badar. Itu Allah menolong. Nah, perang Badar bedanya dengan perang Hunain. Nanti di surat Taubah itu banyak bercerita tentang perang. Termasuklah ini dia surat Taubah, perang Badar, perang Uhud, itu banyak diceritakan di surat At-Taubah. Makanya itu di At-Taubah itu tidak dimulai dengan bismillah. Itu. Karena dalam perang itu yang terjadi bunuh dan membunuh, jadi mengalirkan darah. Maka di situ kata Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih Maha Penyayang itu tidak layak. Gitu. Maka itulah rahasianya kenapa surat Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana pada surah-surah yang lain. Nah, kalau perang Badar justru pasukan umat Islam jumlahnya sangat sedikit. Tuh, tapi menang. Itu. Lawannya itu berlipat-lipat, jumlah lawannya sangat banyak. Ya. Tapi kenapa menang? Di antara rahasianya karena hatinya sangat sabar, yang kedua ketakwaannya, pasrahnya kepada Allah jauh lebih tinggi. Jadi tidak beda kalau perang Hunain. Perang Hunain ini terlalu membangga-banggakan apa yang dia sudah laksanakan. Jadi terlalu mengandalkan kekuatan material dan kekuatan ini rasional sudah dihitung secara matang, tapi lupa kepada kekuatan yang hakiki yaitu Allah. Inilah pentingnya. Jadi sehebat dan sebagus apapun yang kita laksanakan, ya kita hanya mengatakan inilah bagian dari rencana kami, tetapi selebihnya Allah kita serahkan kepadanya. Itu bukan membangga-banggakan, tapi tetap ada rasa rendah hati, tawadu bahwa semuanya kita serahkan kepada Allah. Nah, itu. Karena itu tadi diingatkan, itulah hikmahnya. Kenapa beberapa peperangan diabadikan Allah dalam Al-Quran, bukan mengajak kita supaya perang yuk perang, bukan, tapi mengambil hikmahnya, ya mengambil hikmahnya bahwa hikmahnya di situ adalah berjihad, berjuang melawan kebatilan. Nah, itu intinya. Nah, zakara dzalika fi ma'rad al-inkar. Ya, jadi kata Al-Ghazali, Allah menyebutkan tentang perang Hunain, tentang yang wujub idza ajabatkum, kamu merasa bangga dengan jumlah yang begitu besar, itu Allah sebutkan di sini sebagai bentuk pengingkaran bahwa jumlah yang besar yang kamu bangga-banggakan itu lam tughni ankum syai'a, itu tidak memberi manfaat sama sekali. Ya, tidak memberi manfaat. Tapi namanya ikhtiar, harus dilakukan. Yang memberi manfaat itu hanya dari Allah. Ini akidah ini masalah akidah. Ya, masalah akidah. Kalau saya tidak salah, saya pernah jelaskan dulu awal-awal sih tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab ini, bahwa kalau kita makan bukan makanan yang mengenyangkan kita, bukan. Kalau kita minum bukan minuman itu yang membuat rasa dahaga haus kita hilang. Itu. Tetapi hakikatnya minum, makan itu adalah sebab. Tapi hakikat yang membuat kita menjadi kenyang dan hilang rasa dahaga itu, haus itu adalah Allah. Gitu. Ya. Buktinya orang kalau sakit apa namanya itu ya, tidak ada rasanya itu. Orang makan tidak pernah kenyang. Ada juga orang minum tapi tidak pernah, tetap rasa haus. Jadi artinya benda-benda itu tidak memberi la dorra wala nafi'a. Nah, itu tuh. Jadi kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya yang hak kecuali Allah. Salah satu maknanya adalah la dorra wala nafi'a illallah.
Tidak ada yang bisa memberikan madarat dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Nah, jadi kalau benda mati jangan, itu hati-hati karena ini masalah akidah, masalah akidah. Nah, inilah yang ditegaskan di dalam ayat ini. Ya, di dalam ayat lain pada surat Al-Hasyr ayat 2 ya. Wa zannu annahum manu'atuhum ya husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Nah, ini sebaliknya. Jadi dulu orang-orang kafir itu ya annahum ma'naituhum husunuhum minallahi. Ya. Jadi orang-orang kafir itu mengira bahwa benteng-benteng mereka yang sudah dibuat itu mampu menjaganya dari azab Allah. Jadi ini namanya terlalu bangga terhadap bangunan yang sudah dia bikin sangat kuat. Itu merasa aman dari azab Allah. Itu. Nah, ini ayat ini menegaskan tentang cara orang kafir yang tidak yakin akan kebenaran Tuhan, kebenaran Allah, hanya yakin kepada materialisme itu. Padahal fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah akan mendatangkan azab kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka sama sekali. Nah, jadi ini dua ayat yang Imam Al-Ghazali kutip untuk memberikan penggambaran kepada kita bahwa jangan terlalu bangga dengan diri ya, usahakan biasa-biasa saja sesuai dengan kemampuan dan usaha kita. Karena tugas kita adalah berusaha. Masalah benarnya nanti keberhasilannya kita serahkan kepada Allah. Inilah yang Allah gambarkan di dalam ayat ini. Nah, jadi intinya tentang yang namanya ujub itu, bangga dan membangga-banggakan diri, itu tidak memberi manfaat karena justru keburukannya lebih banyak karena bisa mengantar seseorang untuk lengah lalai. Seperti kasus perang Hunain. Itu karena terlalu terlalu bangga itu artinya dia lengah. Bayangkan di lembah itu dia lengah saking banyaknya. Ternyata oleh orang-orang Badui ini dari Bani Sakif. Bani Sakif ini ada di satu, karena Bani Sakif ini itu agak seanu dengan Bani Quraisy. Makanya dulu ketika bisa menaklukkan kaum Bani Sakif ini, maka umat Islam semakin kuat karena pengaruhnya sangat kuat. Sama dengan Bani Quraisy itu kan suku yang tertinggi. Suku yang tertinggi. Jadi begitu dia masuk di lembah, itu ternyata orang-orang datang menyerangnya. Itu artinya kocar-kacir. Akhirnya ya apa yang dia bangga-banggakan hilang. Akhirnya setelah itu dia mundur, merenung, berpikir. Turunlah ayat ini mengingatkan. Setelah itu dikuatkan semangat kembali. Makanya itu ayat selanjutnya itu Allah abadikan fa'anzalallahu, ada ayat selanjutnya. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Jadi ayat selanjutnya setelah turun ayat ini, kemudian Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Karena dia sudah menyadari tentang kelengahannya tadi itu, Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada pengikut-pengikut Rasulullah, orang-orang beriman. Nah, setelah itu dia mendapat kemenangan. Nah, itu. Jadi sekali lagi itu gambarannya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tabrani, beliau bersabda, salasun muhlikat, ada 3 hal yang bisa merusak. Ya, pastinya ini diantara kan banyak, cuma dalam hadis ini Nabi sebutkan 3 yang merusak. Apa yang dirusak? Agama. Apa yang dirusak? Jiwa. Apa yang dirusak? Akal. Banyak yang dirusak. Apa itu? 1, syuhun muta'un. Ya, syuhun ini kikir. Ya, kikir yang diikuti. Jadi biasa manusia. Ya, sifat-sifat begini kan manusiawi, tapi kalau berlebihan, nah itu yang sangat dilarang juga. Jadi kadang-kadang kalau kita mau antara urusan dunia dengan akhirat, itu kan berpikirnya kalau akhirat berpikir 10-100 kali. Jadi saking kikirnya itu semua perhatian dia abaikan, dia ikuti hawa nafsunya. Nah, itu ini yang dimaksud syuhum muta', itu merusak, itu muhlikat, membahayakan. Ya. Yang kedua adalah wahawan muttaba'an. Nah, ini yang paling parah. Yaitu hawa nafsu yang
selalu diikuti. Jadi selera nafsu itu apapun diinginkan, semua diikuti. Nah, ini bahaya nih. Ya, ini merusak hawa mutama. Jadi tidak terkendali. Maka itulah sebabnya perlunya kita ada selalu bersama-sama dengan orang yang lain yang bisa membantu menasihati kita, atau orang yang bisa membuat kita merasa malu berbuat tidak baik kalau kita bersama-sama. Sama dengan kalau kita pergi bersama orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang kemudian bisa meluruskan kita kalau keliru, atau paling tidak kita malu berbuat sesuatu dilarang agama kalau kita bersama orang lain. Kalau kita sendiri, waduh, setan punya potensi lebih besar menguasai kita. Nah, yang ketiga inilah disebutkan oleh Rasulullah berkaitan dengan tema ini, yaitu wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Jadi yang ketiga yang bisa merusak manusia itu adalah bangga, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi membanggakan dirinya. Nah, jadi ini hati-hati, karena kalau sudah dirinya dibangga-banggakan, pokoknya aku deh, aku. Nah, nanti lama-lama tidak mau menerima keberhasilan orang lain, tidak mau mengakui kelebihan orang lain, sebaliknya tidak mau merasa bahwa saya punya kekurangan. Apalagi kalau sudah merasa pada nyata-nyata udah salah, tidak mau mengakui kesalahan. Karena itu tadi sudah terlanjur membangga-banggakan diri. Inilah jeleknya, inilah disebut muhlikat. Jadi sangat merusak. Jadi itu tiga ya, salasul muhlikat, ada tiga hal yang merusak. Pertama syuhum muta', yaitu kekikiran yang selalu diikuti, ditaati. Kemudian hawa nafsu, selera nafsu yang selalu dituruti apa saja. Yang ketiga membanggakan diri sendiri. Nah, waqala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, al-hilaku fisnatain. Nah, kalau Ibnu Mas'ud memberikan komentar bahwa ada dua hal juga yang bisa membuat kita binasa, ya. Satu al-kunutu, ya, kunut. Bukan kunut dalam pengertian. Kalau kunut itu kunut. Kalau ini kunuto, al-qanat. Ya, kunut artinya putus asa. Jadi tidak ada lagi harapan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Pokoknya udahlah. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh pesimis, bahasa kita ya, pesimis. Jadi agama mengajarkan harus selalu optimis. Itu binasa itu kalau orang sudah putus asa, karena Allah melarang kita. Yang kedua wal ujub. Yang kedua adalah ujub. Nah, itulah tadi. Jadi ujub. Nah, ada juga rupanya ayat yang lain, wala tuzakku anfusakum, ini janganlah kamu ya meyakini bahwa dirimu lah yang paling suci. Nah, ini ada di Al-Quran surat An-Najm. Maksudnya jangan mengira diri paling suci, karena itu tadi membangga-banggakan, wah saya lah yang paling ini, akhirnya lengah dan lalai. Nah, itu tadi merasa tidak ada lagi hal yang dia harus tutupi karena sudah sehebat-hebatnya. Itu bahaya, karena itu namanya ujub. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ini surah Al-Baqarah ayat 264. Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan manni wal adza. Manni ini yang pernah juga kita sampaikan, yaitu selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Tapi mannu di sini wal mannu natijatu isti'zami sadaqah. Tapi dia menyebutkan ini sebagai bentuk bahwa sedekah saya sudah sangat banyak, sehingga merasa dengan banyaknya itu dia tidak terlalu perlu yang lain. Nah, ini bahaya lengah. Wastizamul amali huwal ujub. Nah, itu jangan ya. Nah, bagus. Tahu nggak? Yang nyumbat di masjid itu sampai bisa dibangun itu saya tuh. Nah, tapi kalau kita tidak ada niatnya seperti itu, kita membangun sesuatu yang baik sebagai bisa memotivasi orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari itu sih, itu namanya motivasi. Tapi kalau disebut-sebut tapi membuat kita ujub, jangan. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa disebut. Ya, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka sebut-sebutlah. Itu perintah Al-Qur'an juga. Tapi intinya jaga hati supaya tidak riya. Karena riya dengan ujub ini beda-beda tipis, beda-beda tipis. Ya, saya kira ini
Lalu kalau ujubnya bahayanya tadi itu pertama bisa mengantar kepada takabur. Itu bahayanya tadi itu. Jadi kenapa ujub ini? Karena menjadi jembatan sampai orang takabur karena mulai dari ujub. Yang kedua, pal ujubu yad'u ila nisyani dzunub wa ihmaliha. Jadi kalau orang sudah ujub itu mengantar seseorang untuk lupa dosanya dan cenderung menganggap remeh, jadi mengabaikan dosa-dosa yang pernah dia lakukan karena sibuk dengan membangga-banggakan dirinya. Itu bahayanya yang kedua. Nah, baru yang ketiga, annal ujuba yaqtaru bi nafsi wa biraihi. Jadi orang kalau sudah bangga terlanjur, itu dia sebenarnya hakikatnya menipu, dia menipu dirinya sendiri karena terlalu bangga dengan itu, padahal ya banyak kekurangannya yang lain. Jadi hati-hati dengan ujub. Yang keempat, orang kalau sudah ujub itu terlalu aneh, maka dia cenderung menghalangi dirinya untuk mendapatkan manfaat dari orang lain. Dia tidak merasa orang lain itu tidak diperlukan. Orang lain itu tidak perlu didengarkan nasihatnya. Wal istisyarah, dia tidak perlu mengajak orang lain untuk bermusyawarah, untuk meminta pandangan, karena semua serba dirinya. Pokoknya aku deh tidak jadi, pokoknya kalau saya tidak ada tidak jadi itu. Wah, itu hati-hati yang begini. Inilah bahayanya yang disebutkan. Dan terakhir, cenderung kalau orang sudah ujub itu tidak mau minta saran nasihat, hampir sama sih. Jadi nasihat orang lain itu dia abaikan, dia tidak mau mendengar, tidak mau mendengarkan pengajaran, merasa cukup segalanya dengan apa yang dia sudah lakukan. Inilah bahayanya. Jadi saya kira inilah di antara poin semuanya, karena ini kajiannya lebih kepada tasawuf dalam rangka menata hati, ya. Jadi ujub jangan dianggap enteng, karena itu bagian dari virus, ya, penyakit yang bisa menghinggapi di hati kita, menjadi penghalang untuk melihat, merasakan sampai kepada kebenaran itu. Jadi antara diri kita dengan Allah ini, penyakit hati inilah jadi penghalang. Inilah yang harus kita selalu jaga. Saya kira ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bermunajat kepadanya, semoga hati kita ditata dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa terpelihara dari sifat-sifat wujub yang baru saja kita sampaikan ini. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.